Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Manhani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi penjas dan olahraga. Yang pertama yaitu sejarah. Pada awalnya psikologi olahraga muncul di Amerika Utara pada tahun 1898. Pada saat itu Norman Triplett, seorang psikolog dari Universitas Indiana, ingin mengetahui mengapa atlet balap sepeda akan mengendarai sepeda lebih cepat saat bertanding dalam kelompok ataupun berpasangan dibandingkan ketika atlet-atlet tersebut bersepeda sendirian. Triplett pun menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Triplett juga melakukan penelitian eksperimen terhadap anak-anak yang memancing. Ia menemukan bahwa separuh dari jumlah anak dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, sehingga ada pengaruh lingkungan sosial sebagai faktor munculnya sikap kompetitif. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Triplett, maka ia disebut sebagai orang pertama yang melakukan studi di bidang psikologi olahraga. Pada tahun 1897, Norman Triplett, seorang pakar psikologi dari Indiana University, melakukan pengamatan mengapa seorang pembalap sepeda cenderung memacu sepedanya lebih cepat bila ia berpacu atau bersama orang lain daripada ia bersepeda seorang diri. Kajian pun kemudian dilakukan dan sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran orang lain diduga menjadi penyebab meningkatnya kecepatan tersebut. Dari sini muncullah apa yang kemudian disebut teori fasilitasi sosial atau social facilitation theory. Teori ini mengatakan bahwa kehadiran orang lain akan mempengaruhi tingkah laku individu. Sangat boleh jadi ini merupakan kajian pertama psikologi dalam konteks olahraga. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1921 sampai 1938. Seorang ahli psikologi dari university mengembangkan laboratorium psikologi olahraga yang pertama. Sedangkan pengalamannya selama bertahun-tahun tersebut, ia kemudian menulis buku yang pertama, Psychology of Coaching, tahun 1926, dan Psychology of Athletics, tahun 1925. Karena usahanya yang luar biasa dalam mengembangkan psikologi olahraga tersebut, maka ia dikukuhkan sebagai Bapak Psikologi Olahraga Amerika. Salah satu pemikiran yang menonjol dari grafik adalah konsep otomatis, yaitu seorang top atlet cenderung melakukan gerakan secara otomatis. Gerakan yang dilakukan seolah tanpa berpikir atau dengan jangka waktu berpikir yang sangat sempit. Ia juga bekerja sama dengan pelatih olahraga, dalam hal ini Chicago Cubs baseball team, dalam menangani persoalan mental dan motivasi atlet. Pada tahun 1938, Franklin Henry yang bekerja di Departemen Pendidikan Jasmani pada Universitas California mendirikan program psikologi pendidikan jasmani. Dalam kajiannya, Henry lebih menekankan pada penguasaan keterampilan motorik. Pada tahun 1965 dibentuk International Society of Sport Psychology atau ISSP dan menyelenggarakan Kongres Psikologi Olahraga yang pertama di Roma atau Italia. Pada saat yang bersamaan juga diluncurkan jurnal The International Society of Sport Psychology. Melalui jurnal ini, psikologi olahraga semakin berkembang. Kongres kedua dilaksanakan di Washington DC tahun 1968 bersamaan dibentuknya North American Society of the Psychology of Sport and Physical Activity. Pada saat yang beriringan, tepatnya tahun 1969, dibentuklah Canadian menjadi bagian dan ada dalam American Alliance for Healthy,
Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO baru terbentuk pada tanggal 3 Maret 1999 di bawah naungan HIMSI. Sungguh pun praktik psikologi olahraga di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 ketika Singgidi bersama Sudirgo. Ada 3 bidang garapan yang dilakukan oleh ahli psikologi olahraga. Yang pertama, bidang penelitian dan pengembangan. Terkait masalah ini, Weinberg berpendapat bahwa fokus penelitian perlu diarahkan pada upaya menjembatani kesenjangan antara tataran penelitian dan arahan pada upaya menjembatani teoritis dan tataran praktis. Perkembangan psikologi olahraga ke depan tampaknya diarahkan pada upaya-upaya mengoptimalkan kapasitas psikis atlet. Ada 2 istilah yang kiranya perlu diberikan pengertian sebelum kita memberikan batasan mengenai psikologi olahraga. Pertama, istilah psikologi, dan kedua, istilah olahraga. Secara sederhana, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Willis and Campbell mengumpulkan bahwa psikologi olahraga berhubungan dengan respon psikologis, di mana respon somatik mempengaruhi kognisi, emosi, dan performance. Aktivitas olahraga memiliki dampak pada emosi saat melaksanakan aktivitas. Psikologi olahraga diarahkan untuk memberikan dukungan semangat yang bersifat kompetitif agar atlet olahraga mencapai presentasi tertentu saat berkompetisi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya, mulai dari perilaku sederhana sampai yang kompleks. Perilaku manusia yang disadari, namun ada pula yang tidak disadari, dan perilaku yang ditampilkan seorang dapat bersumber dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Ilmu psikologi diterapkan pula ke dalam bidang olahraga, yang lalu dikenal sebagai psikologi olahraga. Menetapkan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya, tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Psikologi olahraga menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Bucher. Psikologi adalah merupakan bidang psikologi yang diterapkan dalam aktivitas olahraga, yaitu berupa keterampilan, pelatihan, dan pengembangan. Sedangkan menurut Willem dan Strauss, psikologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari faktor psikologis yang memiliki pengaruh dalam olahraga. Sedangkan menurut Weinberg dan Gold, psikologi olahraga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang individu dan perilakunya dalam olahraga. Selanjutnya, menurut Cantos dan Fels, psikologi olahraga merupakan bidang keilmuan yang membahas tentang prinsip psikologi dalam setting olahraga. Yang terakhir yaitu menurut Singgi di Gunarsa, psikologi olahraga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang psikologi pada atlet serta faktor yang mempengaruhi terhadap kepribadian atlet. Selanjutnya itu dapat disimpulkan bahwa psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia yang konteks olahraga. Bidang psikologi tersebut sangat luas, mencangkup secara keseluruhan, sejauh dapat dijangkau oleh pikiran. Oleh karena itu, psikologi olahraga merupakan pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia seorang atlet. Psikologi olahraga berusaha untuk menyatukan jiwa raga seorang atlet dengan pelatihnya, yang akhirnya menjadikannya sebagai seorang atlet berprestasi. Selanjutnya itu tujuan psikologi olahraga. Ada yang pertama yaitu untuk mengetahui proses psikologi dan seberapa penting psikologi olahraga dalam kegiatan olahraga. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecemasan
stres, dan upaya pengendalian seorang atlet dalam menghadapi masalah seperti dalam olahraga terhadap prestasi seorang atlet. Yang ketiga yaitu mengupayakan agar tugas dan peran pokok seorang pelatih untuk membangun percaya diri seorang atlet dengan baik yang pada akhirnya tujuan utama prestasi olahraga bisa tercapai. Selanjutnya yaitu manfaat psikologi olahraga. Yang pertama, manfaat psikologi olahraga bagi guru atau pelatih olahraga antara lain. A. Memahami gejala-gejala psikologis yang muncul pada anak didik atau atlet seperti motivasi, perasaan, kecemasan, sikap, dan lain-lain. B. Mengetahui, memahami, dan menginternalisasi gejala-gejala psikologi yang dianggap dapat mempengaruhi pengingatan dan kemunduran prestasi atlet. C. Yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sejumlah faktor psikologi tersebut dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah. D. Yaitu mempelajari hasil-hasil penelitian psikologis olahraga sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya itu meningkatkan pikiran positif. Seorang atlet harus optimis sebelum bertanding dan harus optimis untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apabila atlet pesimis dari awal, sudah pasti kemenangan tidak akan pernah diraih. C. Yaitu menentukan tujuan. Psikologis membantu para atlet untuk menemukan tujuan dari aktivitas yang mereka lakukan. Tujuan yang merupakan hasil yang ingin dicapai akan suatu aktivitas olahraga atau pertandingan. Misalnya tujuannya adalah untuk mendapatkan medali atau membanggakan nama negara di kancah internasional. Selanjutnya yaitu mampu memprediksi kemampuan diri. Psikologi membantu para atlet untuk lebih memahami diri mereka sendiri dari inteligensi, kemampuan batas diri untuk mendukung latihan atau olahraga yang maksimal dan tujuan yang masing-masing. Selanjutnya itu mental yang lebih tegar. Psikologi juga mengajarkan bahwa bentuk karakter yang lebih tegar, persaingan antara atlet untuk bisa berlomba di kancah yang lebih tinggi cukup berat, belum lagi jika mendapatkan kekalahan yang membuat orang yang mendukung mereka kecewa. Kekuatan untuk bangkit kembali dari semua hal buruk atau yang tidak diinginkan sangat diperlukan. Oleh karena itu, seorang atlet harus tegar. Psikologi mengajarkan bahwa memberikan respon positif terhadap apapun yang terjadi dan memotivasi diri sendiri untuk lebih kuat dan tangguh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.